Rakyat jelata mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Rakyat jelata mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Bekerjalah dengan hati, padalah empati, patuhilah pada kami. Kami tidak bodoh, jangan buat intrik apalagi bikin hati. Kami berjanji tetap mendidih sesuai suara hati, gemakan suara hati. Rakyat jelata, gaung dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Untuk selalu serbaya, agar suara di rakyat jelata, gaung dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Pak Rizal Fadila mendatangi kembali dalam posisi sebagai wakil ketua TPUA, Pak ya? Iya. Ke Bareskrim untuk menanyakan perkembangan laporan atau bukan laporan ya, Dumas sebelumnya seperti apa gitu. Karena seperti kita ketahui beberapa pekan sebelumnya Pak Rizal ke Bareskrim untuk meminta digelarnya gelar perkara khusus oleh Wasidik. Iya. Apa yang membuat Pak Rizal kemarin kembali mendatangi Bareskrim, Pak? Iya, Kang Epul. Jadi kan tanggal 26 Mei kita membuat surat, gitu kan, surat keberatan atas pengumuman Dirtipidum, ya, Mabes Polri atau Bareskrim berkaitan dengan penghentian penyelidikan karena katakan tidak ada unsur pidana. Gitu kan, nah kita keberatan gitu, nah, kita buat surat dengan argumen-argumen hukum gitu kan. Nah kemudian di samping keberatan kita mengusulkan adanya gelar perkara khusus karena di dalam Perkapolri 6/2019 lembaga itu ada gitu. Kalau kita komplain dan perkara itu menjadi perhatian umum, gitu kan, itu bisa diadakan gelar perkara khusus. Dan itu pernah ada kejadian sebelumnya, Pak? Belum saya temukan, gitu. Tapi jadi, ada fasilitasnya. Ada fasilitasnya, gitu kan. Dia hanya ada gelar perkara biasa mungkin ya, yang umum, ada yang khusus, yang umum biasanya internal untuk urusan internal gelar perkaranya. Tapi kalau kita menganggap ini putusan sudah mengikat, gitu kan, menghentikan, gitu kan, tidak ditemukan unsur pidana. Oh, ini fundamental ini, makanya ini harus dikomplain dan juga harus diadakan gelar perkara yang lain, gelar perkara khusus, yaitu yang lebih komprehensif, lebih transparan, gitu kan, lebih banyak keterlibatan pihak-pihak sehingga publik betul-betul merasakan putusannya adil. Jadi saat tanggal 26 Mei itu Pak Rizal ke sana meminta untuk gelar perkara khusus dengan memberikan data tambahan. Ya, pada waktu 26 Mei kita berikan data tambahan, artinya memperkuat argumen-argumen yang kita sampaikan untuk kan. Dibuatnya gelar perkara khusus. Iya, artinya pengumuman Dirtipidum itu, gitu kan. Satu, memang tidak menggambarkan gelar perkara yang semestinya, gitu kan, pihak-pihaknya tidak dilibatkan, gitu kan, itu prinsip tuh, gitu kan, bagaimana satu keputusan fundamental tidak melibatkan banyak pihak, gitu, termasuk pelapor atau terlapor. Dua, belum selesai loh kita melihatnya, gitu Kang Epul, gitu, ini masih banyak yang harusnya diminta keterangan, termasuk dari pihak kita, Roy Suryo dan Rismond, Dr. Rismond, Dr. Tifa, itu belum diminta keterangan, padahal kita memasukkan oleh Bareskrim. Belum, padahal kita sudah masukkan sebagai bukti-bukti. Berarti kan tidak tuntas, tidak lengkap. Walaupun sebetulnya ada puluhan, katanya 20 berapa. Tidak ada, Dr. Rismond, tidak ada dari pihak kita. Bagaimana ini? Berarti memang tendensius dong, gitu kan? Sudah ada kepentingan, gitu kan? Sehingga dia melakukan seleksi-seleksi, sehingga kita anggap ini, nggak tuntas, nggak lengkap ini. Bahkan kita masukkan nama Kasmujo, bahkan Pratikno harus ikut diperiksa atau diminta keterangan dong, karena ini figur-figur penting, gitu. Itu baru konten. Nah, kontennya soal
skripsi gitu kan, yang katanya hand press, letter press, yang Dr. Rismond sampaikan tidak mungkin hand press dan letter press. Kita siap beradu gitu kan, bahwa itu pasti computerized gitu, dan itu tahunnya bukan tahun 85 kan gitu. Nggak sampai begitu itu soal skripsi. Kemudian soal ijazah, Dr. Roy kan kemukakan ini nggak identik. Bagaimana identik? Dia kemukakan 3 contoh kan, 115, 116, 117 berbanding 120 milik Jokowi. Nggak identik itu. Kenapa ini tidak dipakai? Malah perbandingan yang 3 sebut identik itu siapa? Nggak jelas kan. Jadi istilahnya dari ijazah masalah, dari skripsi masalah. Berarti dirtipidum sembrono gitu. Makanya kita ajukan keberatan dan harus diulang lagi gelar perkaranya. Itu surat 26 Mei. Dan di waktu yang bersamaan ketika Pak Rizal mendatangi Barreskrim untuk meminta gelar perkara khusus, di sini Dr. Roy Suryo, Dr. Rismond terus mengulik satu persatu bukti-bukti yang dimunculkan di Barreskrim, termasuk yang barusan Pak Rizal sampaikan, menggunakan pola yang sama yang dilakukan oleh Barreskrim dengan identik non-identik, disandingkan huruf A-nya kena di logo, yang ini nggak kena. Dan lebih dalam lagi malah ya. Iya betul, dan kita lihat ini setiap hari kalau saya lihat di X atau Twitter ini. Dr. Rismond ini paling sering sekarang ngulik ini, sekarang ngulik ini. Dan itu semua dari apa yang disampaikan di Barreskrim. Nah, kemudian apakah memang ini menjadi sebuah strategi yang dilakukan antara Pak Rizal dan Dr. Rismond, Dr. Roy, atau mengalir begitu saja? Saya kira mengalir begitu saja, gitu, hukum aksi reaksi. Jadi tidak ada nih Pak Rizal WA-an gitu sama Dr. Rismond, saya ke sini, kamu ke situ ya, gitu enggak ya? Kita saya mungkin kompetensi di ruang hukum dengan teman-teman sesuai aja. Kapasitas, sedangkan substansi gitu kan, mengenai teknik-teknik, mengenai digital forensik gitu kan, itu ahlinya ada pada Roy Suryo dan Dr. Rismond. Jadi ketika mengupload temuan, kita tangkep nih sisi-sisi hukumnya apa ya, gitu. Makanya kita masukkanlah ke Barreskrim. Sampai yang kemarin datang ke Barreskrim 10 Juni itu, gitu kan, kita juga bukan hanya meminta informasi perkembangan sudah sampai mana, tapi juga menambah bukti, gitu. Bukti yang bisa melemahkan pengumuman dirtipidum. Nggak bener itu pengumuman itu, samping tergesa-gesa, tidak lengkap, kontennya juga tidak sesuai gitu kan dengan temuan-temuan saintifik gitu yang telah dikemukakan oleh Dr. Rismond, Dr. Roy misalnya. Nah, ini mungkin Kang Deddy bisa dimunculkan ini surat yang diserahkan oleh TPUA yang nah ini ya, tim pembela ulama dan aktivis. Ini yang diserahkan oleh Pak Rizal kemarin. Kemarin saya serahkan itu begitu kepada yang terhormat Bapak Karawasidik dan Barreskrim Mabes Polri. Perihal permohonan informasi perkembangan usulan TPUA. Kalau bisa agak di zoom, untuk gelar perkara khusus dugaan ijazah palsu Jokowi. Dengan hormat sehubungan Oke, yang tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Rizal ya, tanggal 26 itu, mengingat kuatnya alasan keberadaan dan berdasar hukum desakan gelar perkara khusus yaitu PRK Polri nomor 6 tahun 2019, maka TPUA memohon agar segera mendapatkan informasi perkembangan dan berharap gelar perkara khusus yang melibatkan banyak pihak dapat dilaksanakan. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan 1. Video penjelasan Dr. Rismond Sianipar pada acara Indonesia Lawyers Club. 2. Video wawancara podcast Dr. KRMT Roy Suryo dengan Saiful Jaman. Ini kok masuk juga? Waduh. Dalam RMO TV. 3. Video wawancara podcast M. Rizal Fadila SH dengan Abraham Samad dalam Abraham Samad Speak Up. Dan 4. Topi merah berjudul Uji Cetakan Skripsi Jokowi Hand Press atau Printer Modern. Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 10 Juni, hormat kami tim pembela ulama dan aktivis M. Rizal Fadila, Wakil Ketua, tembusan Presiden, Pimpinan DPR, Jaksa Agung, Kompolnas,
Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademi dan Aktivis 6 Arsip. Ditandatangani juga oleh Sekjen TPUA Azam Khan. Nah, ini diserahkan 4 video ini dalam bentuk flash disk. Flash disk. Oh, Flash disk. Jadi semuanya sudah ada lengkap di flash disk.